Halo Sobat BMKG, tahukah Sobat bahwa salah satu penyebab terjadinya banyak cuaca ekstrim dalam beberapa hari terakhir adalah karena adanya fenomena seperti sabuk di atmosfer yang terbentuk di selatan Khatulistiwa pada puncak musim hujan. Pada citra satelit, kita dapat melihat wilayah yang ditunjukkan dengan kumpulan awan-awan yang bentuknya memanjang menyerupai sabuk. Wilayah ini biasanya disebut dengan sabuk ITCZ atau Intertropical Convergence Zone. ITCZ merupakan daerah pertemuan massa udara antartropis yang berbentuk sabuk memanjang. Aliran udara dari timur laut dan tenggara Khatulistiwa bertemu dan menjadi aliran udara yang kita kenal dengan sebutan angin pasa timur. Wilayah pertemuan ini menjadi sangat kondusif untuk terjadinya proses konveksi serta pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Sepanjang tahun, posisi ITCZ ini berubah mengikuti musim atau posisi relatif matahari terhadap bumi. Pada musim kemarau, posisi ITCZ berada di utara Khatulistiwa, sedangkan pada musim hujan seperti saat ini, posisi ITCZ berada di selatan Khatulistiwa. Seperti yang telah dijelaskan pada episode Weekly Weather Outlook sebelumnya, puncak musim hujan ditandai dengan angin monsun Asia atau monsun baratan yang dominan. Lalu, bagaimanakah jika bagian dari sabuk ITCZ terbentuk bersamaan dengan aktifnya angin monsun Asia? Seperti yang tampak pada tampilan berikut, arah aliran udara pada ITCZ mengalami perubahan arah ketika bertemu dengan angin monsun Asia atau monsun baratan. Perubahan arah aliran udara pada ITCZ tersebut mengakibatkan terbentuknya pola siklonik yang menjadi indikator daerah yang disebut dengan low pressure area atau daerah tekanan rendah. Selanjutnya, wilayah-wilayah dengan pusat tekanan rendah ini disebut dengan istilah monsoon trough. Daerah tekanan rendah di sepanjang monsoon trough menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di wilayah Indonesia. Dalam satu pekan terakhir, BMKG mengamati beberapa daerah tekanan rendah di bagian selatan Indonesia yang secara tidak langsung dapat memberikan pengaruh terhadap potensi pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian selatan. Lalu, bagaimanakah prospek cuaca sepekan ke depan di wilayah Indonesia? Analisis BMKG menunjukkan bahwa kondisi dinamika atmosfer yang tidak stabil dalam beberapa hari ke depan dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia. Munculnya pusat tekanan rendah di Australia bagian utara mendorong terbentuknya belokan maupun pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang mengakibatkan meningkatnya potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, BMKG memperkirakan dalam periode sepekan ke depan, curah hujan dengan intensitas lebat yang disertai dengan kilat atau petir dan juga angin kencang dapat berpotensi terjadi di wilayah sebagai berikut.
Kami menghimbau sobat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan oleh kondisi cuaca ekstrim seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan juga jalanan yang licin. Serta selalu memperbaharui informasi cuaca iklim dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial kami di @info-bmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik melalui App Store ataupun Play Store. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Saya Denurina, sampai jumpa.